itu ngasih tahu nih kalau nikah itu Anda siapin ini, siapin ini, siapin ini gitu kan. Dan sekarang gampang gitu, tanda kutip. Anda rubah lah nikah itu ke ekspor. Pertanyaannya udah ada belum? Anda mau nikah sama siapa kan gitu. Nah itu yang ekspor yang tanda kutip jarang kita bahas. Nah kembali ke filosofi itu, jawabannya pun sederhana. Jadi kalau kita misalnya ada pernikahan orang Batak dan orang Jawa, kalau kita belajar, kita Indonesia harus ekspor ke Australia, kita belajar regulasinya, impornya apa, teksnya apa, itu kan adatnya Australinya. Kita mau ke Moskow, importnya gimana, itu kan adat Moskow-nya. Ya sama kalau kita nikah antara orang Batak sama orang Jawa, ngapain kita orang Jawa harus belajar adat Bataknya? If you are falling in love with other, you tanya dia aja. Tanya ke adat Bataknya. Kita mau masuk ke pelaminan nih, adatnya kita harus digabung nih. Adat saya Jawa, adat Anda Batak. Apa yang harus masuk, apa yang boleh nggak masuk. Bagi saya sederhana itu. Jadi urusan regulasi negara asal, negara tujuan, itu mendingan kita tanya dengan partnernya. Nah, sekarang bagaimana menjadi partner? Nah, kalau kita menjual arahnya retail, ya kita bersaing dengan calon pengantin yang lain. Sesederhana itu bagi saya tuh. Jadi kalau bersaing dengan calon pengantin lain, dia lihat ini aturannya begini. Bagi saya begitu. Jadi the most important di ekspor yang jarang kita bahas adalah bagaimana mencari partner yang dia falling in love dengan produk kita, dengan bisnis plan kita. Falling in love dengan produk bisa jadi dia akan ngasih saran yang berbeda. Mbok ya kamu packagingnya diganti toh. Mbok ya kamu ininya dirubah dikit mau nggak? Saya suka tapi packaging kamu kok terlalu merah marun. Aku maunya merah pink gitu. Itu yang belum kita bahas di ekspor tuh. Kita kalau retail dengan B2C itu B2C dengan B2B itu sangat berbeda. B2C itu Anda berada di atas customer dan Anda membardir customer, Anda meyakinkan customer kalau Anda benar. Itu B2C. Kalau Rinso itu dijual dan sampai sekarang kita beli Daya pun kita sebut beli Rinso merek Daya, itu B2C. Dan ingat itu cost-nya tinggi sekali karena Anda mempertahankan brand. Di dunia internasional yang boleh kita lihat sekarang yang berhasil seperti itu Korea. Korea itu mengajarkan kita pakai dasi begini, pakai baju jasnya potongannya begini. Tapi berapa investasinya? Nah, itu tidak akan masuk ke UMKM kita. UMKM Indonesia untuk begitu biayanya berapa gitu. Ya sekali lagi, sorry saya buka paradigma berpikir yang agak berbeda dulu gitu ya. Oke, kalau saya lanjutkan. Nah, ini kebetulan izin saya ini self protection lah, bukan apa itu namanya itu. Batasin dulu lah. Saya Muslim, saya terinspirasi dari ajaran agama saya. Kalau ada hadis itu yang ditanya, ini yang merawi siapa? Yang pertama mengungkapkan itu benar-benar dengar nggak? Atau dia cuma menceritakan gitu. Jadi izin saya akan bercerita apa yang saya alami. Nah, bisa jadi yang dialamin teman-teman eksportir lain berbeda. Jadi saya kasih tahu selalu di materinya kami itu kalau saya yang ngasih materi what we experience before. So it's not mungkin baru teorinya kita cari gitu ya. Jadi kebetulan kerja saya agak berbeda-beda, berliku-liku, pernah di R&D, penyimpan produk saya tahu, preparation marketing produk saya pernah, kemudian industrinya juga beda-beda. Saya pernah di technical service, baru ke sales gitu ya. Jadi saya nggak murni di sales doang gitu kan. Negara yang saya kuasain juga tidak semua. Saya lebih banyak disebutnya spesialis Afrika. Jadi untuk Cina saya nggak bisa banyak komen. Saya tahu kompetisi kita banyak ke Cina. Kemudian negara-negara saya pernah visit dan handle masalah di situ lah. Jadi izin saya bicara dengan wilayah yang saya kenal. Australia saya nggak pegang, Amerika Latin saya nggak pegang. Nah, kemudian ini kembali masuk ke materi. Sebenarnya kita Indonesia ini saya apresiasi dengan lengkap Pak Edi. Nggak ada Pak Kadin. Di sana, dengan Pak, pandemi itu harusnya terjadi perubahan pemain skala global besar-besar. Kenapa? Karena banyak produk yang tadinya fail untuk delivered, sementara orang-orang itu masih produk itu pasti. Nah sekarang, nah kembali ke bisnis. Ini agak berbeda kami. Saya mengambil filosofinya. Izin saya cepatin nanti kita diskusi. Saya ambil filosofinya ekspor itu bukan B2C. Mohon maaf Bapak Ibu, di situ saya berbeda. Ekspor bukan B2C. Anda kalau mau B2C, Anda harus taruh uang lebih banyak
karena itu branding. Dan in humble, kemarin pun saya diskusi dengan teman sekuliah itu senior manager, ya sebutlah Indofood ya. Bener enggak katanya. Banyak biayanya. Jadi kalau kita untuk keluarin brand itu biayanya banyak. Dan saya nggak yakin UMM kita siap untuk seperti itu. Apakah bersaing, pernah di forum, saya lupa, di forum Kadin yang mana juga saya lupa, pernah bahas tentang Amerika dan kemudian kesimpulan pembicara adalah, if you want to go to Amerika, Anda perhatikan 3 hal. Kalau Anda mau jual mie. Pertama, produk Anda, mie Anda bersaing nggak harganya dengan Indomie. Kedua, produk Anda, mie Anda bersaing nggak packagingnya dengan Indomie. 3, bersaing nggak rasanya dengan Indomie. Kalau 3-3-nya nggak masuk, nggak usah ekspor. Menurut saya nggak perlu ada seminar itu. Karena memang nggak mungkin mereka bersaing. Itu buat apa kita ajarkan UMKM sesuatu yang impossible to do. Kita tahu persis, saya orang packaging, saya tahu persis kekuatan pertama di Indomie itu adalah di packagingnya, Pak. Bukan mie-nya, kekuatan harga ya. Indomie itu pertama boleh dibilang yang akan membawa dia downgrade secara price. Anda lihat packaging makanan, Indomie itu cuma 1 layer, Pak. Packagingnya cuma 1 lembar. Anda lihatin beli potato chip, Anda cek itu lembarnya berapa. Indomie itu packagingnya langsung di print di situ. Itu teknologi packagingnya luar biasa. Makanya harganya bisa murah. Dan volumenya tinggi. Saya tahu di belakangnya. Kenapa? Karena saya orang packaging. Nah, ketika Indomie dibikin di Nigeria pun, awal-awalnya minyak sayurnya itu diimpor dari Indonesia. Apakah membuat minyak sayur di situ nggak ada? Mudah membuat minyak sayur. Membuat minyak sayur itu mudah. Membuat packagingnya sulit. Nah, kita punya kekuatan di packaging itu. Jadi peta-peta ini kalau nggak jujur melihatnya atau tidak mau mendalamin, saya takut salah arah. Ya, mohon maaf. Nah, kembali ke ekspor B2B. Ekspor saya menemukan ekspor itu sebenarnya B2B, P2P malah, people to people. People itu apa? Jika kita menawarkan sebuah produk, kalau orang itu udah suka dengan kita, dia akan meminta berubah. Ini produk kamu bagus, Dar, tapi aku mau ya rubah dikit ya. Nah, kita ngukur diri nih, kalau kita tadinya jual gelas ini, orang ini minta gelas ini, yo aku bisa kok. Tanpa kita perlu menebak-nebak di Google, tanda kutip. Bagi saya itu masih nebak-nebak. Nah itu, karena ekspor yang kita lihat tuh, how long you have the relationship. Di Karim kami melihat itu gitu. Orang-orang yang saya tampilkan di foto ini, beliau saya udah kenal dari tahun 2007. Itu di ekspor. Akhirnya, informasi yang teman-teman cari di Google, yang internet yang saya bayangkan tadi, saya tinggal nelpon gitu. Martin, ini regulasinya gimana ya, Martin? Oh, sebentar, saya cariin. Henry, ini regulasinya gimana ya? Oh, yang itu ya. Jadi sama seperti bahasa pengadilan saya itu begitu. Kalau saya orang Jawa, saya mau tahu ulos itu apa, saya telepon orang Bataknya aja lah. Dan sebaliknya, ketika dia mau, saya orang Batak, ketika dia mau nanya keris itu gimana, saya bersedia untuk telepon. So, the most important di international sales adalah Anda hadir pada rekan Anda untuk hal-hal yang mungkin tidak ada hubungannya masalah itu. Tapi dia merasa terbantu. Sehingga ketika Anda butuh hal yang Anda ribet nyarinya, bagi dia tuh udah di kepala dia, di luar kepala dia. Itu yang saya lihat di ekspor tuh. Itu yang di UMKM kita nggak pernah dapat karena komunikasi, kesempatan segala macam. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, jadi kembali kalau di Karim kita selalu bilang nggak ada yang lebih bagus B2C atau B2B itu nggak ada yang better than others. Itu 2 orang yang berbeda, 2 atlet yang berbeda. Jadi kalau ekspor itu bagi kami itu pelari sprinter. Pelari sprinter itu berlarinya cuma 10 detik, tapi ototnya lebih gede. Apa saya maksud ototnya lebih gede? Karena dari 10 detik itu dia harus mengayunkan tangan, terukur. Cuma kemampuannya 10 detik. Maraton itu dia harus berlari dengan endurance, dia jadi 2 jam. Apa maksudnya? Ekspor, Anda visit itu cuma 2 minggu, itu udah jagoan, punya uang untuk trip 2 minggu, punya bukan jalan-jalan ya, 2 minggu itu bisa jadi Anda punya 10 agenda meeting, 20 agenda meeting, agenda meeting itu harus dilihat goal apa enggak, sekali berangkat tuh 60 juta, ini ekspor. Beda kalau lokal saya di Jakarta, saya ke Cikarang, besok orang yang saya datang hari ini, orang yang datang, besok saya datang lagi, cost-nya cuma bensin sama tol. Tapi kalau ekspor, cost-nya itu bisa 60-100 juta. Gitu. Oke? Nah, jadi ini yang kita lihat. Nah, ini kembali ke paradigma kita nih, terus terang saya akan rubah paradigma. Karena Indonesia tuh hobinya tuh
idolanya kan bulu tangkis ya. Bulu tangkis itu one people take all. Jadi idola kita bulu tangkis itu Taufik Hidayat. Taufik Hidayat satu. Sebenarnya ekspor itu sepak bola. How good you are, how damn good you are. Nggak pernah seorang Ronaldo dan atau Messi masuk ke lapangan ngomong, kalian anak-anak kampung, gue pemain dunia, kalian 11, gue 1 aja. Nggak pernah. Mereka pasti butuh 11 orang dalam satu tim. Itu ekspor yang kami pengen tebarkan ke teman-teman. Nggak bisa Anda kerjakan sendiri semua. Nah, kembali nih, kenapa kita ekspor kita memble? Mohon maaf bahasanya. Karena ya kita tidak mendorong UMKM. Nah, di sini kembali lingkaran setan. UMKM ini didorong gimana? Disuruh dia pergi. Ya kayak pemain bulu tangkis tadi itu. Kalau kita mau jujur, UMKM juga kalau kita mau survei, berapa persen UMKM yang sengaja mau jadi pengusaha? Kebanyakan malah nggak sengaja jadi pengusaha, terjepit jadi pengusaha, gitu kan? Dan kemudian kita ajarkan mereka semua apa itu PEB, apa itu pabean, apa itu ini, apa itu ini. Ketika mereka belajar udah capek-capek ngapalin, 3 bulan lagi ganti. Karena dunia tidak berhenti. Negara tujuan akan berubah peraturannya. Kompetitor kita akan berubah peraturannya. Dan ini yang kami kritik berkali-kali. Kayak packaging pun. Ya tanda kutip kenal dulu calon buyer Anda lah. Kemudian minta mereka, kita udah setuju nih ya, kita mau ekspor, oke? Kemudian aturan di sana lu pantengin ya, gitu. Itu yang kami lakukan. Aturan di sini kita pantengin. Nah, itu. Nah, kalau semuanya diajarin sendiri semua, saya nggak yakin, mohon maaf. Yang humble kita bicara jujur nggak yakin. Beberapa kali saya ikut seminar UMKM, pernah dari bank, waktu itu ngajarin tentang LC segala macam, which is saya sendiri LC nggak hafal-hafal sampai sekarang gitu. Tapi harus telepon siapa. Jadi LC itu kadang-kadang kalau mau joggingnya itu ya, bercandanya itu di sebelah ada bapak-bapak yang mukanya berkerut ngomong LC ketika orang bank ngomong amandemen LC. Saya bilang, Pak, tenang Pak, ini bukan amandemen undang-undang dasar, Bapak tenang aja. Baru mereka ngakak. Pak kok tahu aja? Iya Bapak, saya tahu Bapak pusing. Saya bilang, saya pun pusing. Gitu. Nah, intinya bagi kami, kembali ke sini, let's do together. We cannot do it alone. Nah, kembali solusinya apa? Ini kemudian ini kehidupan ekspor dulu gitu ya. Waktu saya jadi sales gitu ya. Trip kemana-mana, penjualan naik gitu loh. Tapi waktu kita ditanya di sini kita dicari teman-teman pemerintah waktu itu, mereka lihat neraca penjualan saya, mereka mau ngasih reward nyari saya. Akhirnya saya bilang, lu bro, saya bilang ya teman-teman pemerintah, lu jangan lihat hasil gua lah, saya bilang. Lu lihat prosesnya. Jadi untuk mendapatkan angka penjualan itu, saya trip itu berkali-kali. Jadi yang hebat bukan saya, orang yang di belakang saya nih. Bos saya yang menyuruh, lu pergi lo. Dia sebut pergi itu ngasih uang, Pak. Nih, ongkos. Baru di situ kita kenal daerah, how to deal-nya, gitu. Nah ini, kalau ini akhirnya kami berpikiran, seorang perusahaan itu harus punya export management. Harus punya export management. Jangan berpikir, ya sorry saya agak beda tesis di situ, ada pemahaman. Oh, nggak harus ada brokerage segala macam. Nggak mungkin. Yang ada Anda harus bayar marketing manajernya, dan marketing manajer itu digaji minimal 20 juta sebulan di Jakarta ya, yang lumayan gitu kan. Jadi kalau 20 juta sebulan, 1 tahun 260, trip 1 kali ke wilayah yang kita kenal Afrika 50, 2 kali trip Anda hebat, 2 kali trip Anda hebat. Hebat itu maksud saya Anda trip ketiga orang masih ingat, oh kamu Iskandar ya? Enggak, kamu siapa ya? Itu kan kebuang 40 juta kalau dia nggak kenal kita. Gitu loh. Nah itu hebat. Berarti 260 tambah 100 udah 360. Jadi satu perusahaan itu kalau dia meng-hire marketing manager profesional itu 360 sampai 400 juta per tahun itu udah pasti keluar satu kepala. Belum logistik manajernya, belum administrasinya. Itu yang kita ngomong ke teman-teman pemerintah, nggak mungkin UMKM begini, dan ketika Anda dorong UMKM makanan minuman pula. Kenapa lebih nggak mungkin makanan minuman? Ya karena satu kontainer pertama cuma 200 juta. Ngurusin BP POMI 1 tahun, kapan balik modal? Nah, solusinya apa? Ada orang yang pakai broker, banyak dibilang broker itu nggak benar. Broker yang nggak benar adalah dia nggak kerja. Dia kenalkan sama, misalnya saya kenal Ayut, saya bawa ke Pak Teddy, kemudian saya biarkan mereka berdua berbincang, kemudian 3 bulan lagi saya bilang, Ayut kemarin berhasil menjual ya? Iya, Nder, jatah saya mana? Itu broker yang tanda kutip mengenalkan kartu nama, nggak bisa.
Kalau kita bayar ke trader, trader kita curiga. Trader itu saya jual 10.000, dia jual 30.000 mungkin. Itu kita curiga. Gitu. Dan ini masalah nasional, kita curiga satu sama lain. Tapi kalau kita bicara sejarah dunia, Jepang itu tumbuh industrinya tahun 1880, itu marketernya cuma 3, Bapak, Ibu. Sumitomo, Mitsui, Marubeni. Cuma itu. Yang lainnya jadi trader, jadi produser. Ini yang kami bangun di Karim, dan kami pengen ada perusahaan-perusahaan lain, Karim lainnya. Jadi apa yang kita tawarkan, ini marketing ini, perusahaan itu, Boya, si marketing manajernya di outsourcing aja. Jadi satu manajer itu handle satu orang, handle 5-10 perusahaan. Itu bakal lebih efisien. Bukan sebagai trader. Kalau di kami di Karim ini harga ini 10.000, saya akan tanya, Pak, jatah saya berapa? Oh, Pak Iskandar jatahnya 1.000 rupiah, berarti 10% ya. Tak jual 11.000. Dibanding sebagai trader, saya harus bayar PPN juga. 11.000 saya bayar. 1.000 buat negara, saya harus menjual 15.000 karena saya trader. Tapi begitu kita menjadi marketing manager, kita cuma punya hak 10%, kita jual 10%. Jadi ini yang aku rasa tawaran saya ke teman-teman UMKM, berkelompoklah, berjamaah lah, gitu ya. Berjamaah lah, kemudian Anda tunjuk 1-2 orang yang jadi marketer manager Anda. Karena sekali lagi, ini ada kurang yang satu. Otot ekspor tuh nggak cuma produk, nggak cuma payment, nggak cuma shipment. Itu justru yang paling akhir yang anybody will help you. Ini di sini ada yang kosong ini harusnya produk ya. Produk Anda lebih menguasai harus. Produk Anda lebih menguasai. Payment, shipment, sekali lagi bagi saya tuh analogi seharinya itu penghulu, Pak. Penghulu bakal datang ketika Anda sebagai calon pengantinnya udah mau nikah. Orang bank bakal datang, oke, dealnya berapa? Ayo, gua bantu ya. Orangnya bakal datang, Pak. Shipment pun begitu. Oh, Anda mau kirim, biayanya lebih murah begini. Orangnya bakal datang. Saya yakin ketika saya ada order, saya telepon Pak Iko, pasti beliau mau datang. Pasti beliau mau datang. Tapi kepada siapa saya mau jual? Nah, Pak Iko nggak di situ kerjaan beliau. Nah, kemudian hal yang lain-lain kita lihat itu yang belum dibahas adalah pemilihan market. Produknya mau kemana? Cocoknya di mana market ini? Apakah lebih bagus ke Afrika, lebih bagus ke Asia, lebih bagus ke itu, robahnya gimana? Tidak bisa semua produk Anda bikin untuk sebuah negara, semua negara nggak bisa. Karena produk yang sama pun nanti perlu, saya contoh punya Bu Deliana tim saya. Ini ada produk begini, packaging udah bagus. Tahu-tahu nanti kita mau ekspor ke Nigeria wilayah kami. Kita harus tulis di sini sell for Nigeria only. Besok ada market lagi di Moskow, sell for Moscow only. Ini tuh harus dipesan packagingnya. Jadi pemilihan market harus. Nggak bisa berharap seperti itu kemudian semua market dapat. Enggak, Anda harus ngomong ke packaging. Gimana ya kalau nanti saya robah? Caranya gimana? Bisa jadi apakah Anda kasih ruang yang nanti buat stiker, ukurannya berapa, sehingga buat masuk negara Anda dapat. Gitu. Nggak mungkin Anda taruh semua, ada beberapa bahasa di sini, nggak bisa. Jadi sekali lagi kami berpikiran untuk ekspor, carilah marketnya dulu, kemudian Anda harus punya marketer profesional. Marketer profesional itu dia yang akan mengenal cultures, how to deal, sehingga hal-hal yang Anda pelajarin tadi, maksud saya logistik segala macam itu udah keluar dari otak kita tuh. Kita mengandalkan partner kita untuk memberikan hal itu. Gak ada yang lebih tahu regulasi impor di Angola daripada orang Angolanya sendiri, Pak. Tidak ada yang lebih tahu regulasi impor di USA daripada orang USA-nya sendiri. Kalau mereka tidak tahu, kita jangan bisnis ke dia, tanda kutip begitu. Itu enggak? Tidak, dan Anda pun begitu. Jika Anda tidak mengerti regulasi di negara Anda sendiri, orang pun nggak akan berbisnis dengan Anda. Karena dia merasa insecure. Ini orang nggak ngerti regulasi negara dia. So, kita tidak perlu untuk bercapek-capek, mohon maaf, untuk mempelajari dan lebih pasif pula regulasi di negara tujuan. Bagi saya ya, bisa. Lambat laun Anda akan dapat terus. Karena sekarang Anda ngobrol sama dia, 3 minggu ngomong lagi sama dia, 8 minggu kemudian ngobrol sama dia, lama-lama Anda akan tahu. Pertanyaan saya, gimana Anda mencari orang yang mau ngomong sama Anda tentang regulasi negara dia itu? Again, filosofi kami itu kayak orang mau nikah aja. Anda cari calonnya yang bisa Anda ketemu dan Anda bisa ngobrol. Dan Anda memberikan kontribusi ke dia. Ada beberapa klien dari luar ke Karim, kadang-kadang saya kaget cara mereka memfilter.
Kaget saya. Jadi maksud saya ketemu orangnya, kemudian saya tanya, kenapa you ketemu saya Pak? Saya bilang, Sir, Mister, kenapa Anda mau ketemu saya? Iya, saya disarankan oleh si A. Oh itu teman saya bilang. Dan Anda begitu aja nurut ke dia. Ya kita juga ada proses verifikasi Iskandar. Apa verifikasi Anda? Pertanyaan yang paling penting bagi saya terhadap beliau udah dijawab. Apa? Kapan terakhir kali Iskandar ganti telepon? Ganti nomor telepon. Pernah Pak kayak gitu? Oh ya? Kenapa? Ya, teman saya ngomong, saya kenal dia dari 2007, saya ingat saya nomor teleponnya nggak pernah ganti. Nomor HP Iskandar ya itu. Ya udah kita deal sama dia. Saya bingung, kenapa Anda semua begitu? Ya berarti Anda gampang dikejar. Anda tidak melarikan diri. Anda tidak punya masalah pribadi yang gimana, dan ketika baru kita runut, ketika ada komplain, saya bisa telepon you. Jadi sebenarnya hal sederhana aja. Anda present, Anda hadir ketika ada masalah. Anda hadir ketika partner Anda butuh Anda. Sehingga mereka pun hadir. Saya lihat ekspor itu sekarang itu yang belum dibahas. Produk harusnya Anda lebih kenal dari siapapun. Jika Anda tidak mengenal produk Anda sendiri, ya itu masalah. Itu masalah yang lebih besar lagi. Karena Anda punya produk, Anda harus kenal. Gitu ya. Nah, urusan shipment, ayolah kita kerjasama dengan seperti Pak Doni, Pak Iko. Anda lebih tahu shipment. Gitu. Pak Doni, Pak Iko, Bapak lebih tahu shipment ya. Kami sudah tanya sama calon buyer kami begini, Pak, tolong di Indonesia-nya benerin dong Pak di sini. Menurut saya begitu ya. Jadi ekspor. Nah, kami di Karim seperti itu, dan kami berharap banyak ya, in humble Pak Teti, Pak Ketua, kami agak beda ya, kita perusahaan yang kalau orang mungkin kita sendirilah gitu. Saya kok mendorong silakan bikin yang lain gitu ya. Kemarin kami lagi fokus di Afrika. Kemarin ada telepon minta tolong pegang Jepang. Saya bilang resources kita nggak cukup. Saya bilang Jepang itu beda sekali. How to deal-nya Jepang itu sangat berbeda. Pernah dipegang Meksiko, dan Meksiko akhirnya kita cari teman, silakan pegang Meksiko dengan identitas dan karakternya Karim gitu ya. Tapi perlu khusus di situ. Pernah ditanya tentang Eropa, saya bilang beda lagi tuh. Jadi dan ini yang kami pertanyakan, kalau Anda ikut misi dagang sekarang ke Kenya, 3 bulan lagi ke Bolivia, 5 bulan lagi ke Moskow, ini kan beda. Akhirnya kita jual itu, mohon maaf, itu dagang keliling aja. Yes, kita dapat market di situ. Tapi ya dipotong dengan tripnya dong. Biaya tripnya berapa? Penjualannya nutup apa enggak gitu. Jadi di kami seperti itu. Akhirnya kita ngomong, ayolah berjamaah, Anda tunjuk manajer ekspor manajemen profesional. Karim saat ini kita menginjak teman-teman vendor itu, malah alhamdulillah kepercayaan teman-teman itu bersedia bayar kami karena ada cost tiap bulan, dan kita akhirnya duduk bareng-bareng. Jamaah lah, ini belum ada uangnya, Pak, belum ada, nanti yo isropopo. Yang ini lebih ada, ayo. Jadi enak lah gitu loh. Jadi ini yang kita perlu bangun sekarang, marketing yang bareng-bareng. Dan ini bukan ilmu yang baru. Indonesia mungkin baru karena kita tidak saling percaya satu sama lain. Di Jepang itu sudah berlangsung dari 150 tahun yang lalu. Korea sudah berlangsung dari 50 tahun yang lalu. Gitu. Oke. Nah, kemudian dengan seperti itu alhamdulillah kami di Karim dapat apresiasi dari yang lain. Kita sekarang punya ruang display. Di Mauritius kita punya ruang display. Ini sebelum direnovasi ya, 200 meter square. Kami melihat produk-produk kita itu produk-produk yang sebenarnya baru dapat bayar kalau orang yang nyicip. Kopi itu tanpa dicicip gimana mau belinya? Teh, kerupuk, gimana enak, orang tahu enak itu kalau belum nyicip gitu. Kursi itu rapi apa enggaknya dari mana? Akhirnya kan kita pergi pameran. Bagi saya ekonominya begitu. Sekali pameran habis 50 juta untuk tiket doang, ketemu cuma 3 hari. Akhirnya kita ngobrol sama teman-teman di Afrikanya, kita tahu ini wilayah kita di Afrika. Anda punya ruang kosong nggak? Saya bilang, ada ntar. Wes kita join yuk. Saya taruh barang-barang dari vendor saya di situ. Anda terima tamu, jamulah mereka dengan akrab gitu ya. Hari ini dia nyoba kopi ini, besok dia nyoba teh. Itu kini kita kumpul dengan dekat. Karena kami memahamin, kalau boleh kita jujur di pengusaha ya, bukan pegawai. Pengusaha itu selalu multi sektor. Kita bakal ketemu orang nelfon untuk mau lihat furniture, tahu-tahu dia punya warung kopi dan bilang aku beli kopi deh. Dan sebaliknya, orang yang datang mau beli teh, tahu-tahu dia lihat sofanya, aku juga punya ini sofa di rumah gitu, furniture. Pengusaha begitu. Dan ini tidak bisa di online. Online itu binary.
online kalau Anda cek beverage, Anda dapat kopi, teh, dan lain-lain gitu ya, dan minuman. Tidak mungkin Anda ketemu pengusaha teh, ternyata dia juga ada produk panci aluminium gitu. Nah, tapi di dunia usaha yang sebenarnya kita lihat tuh pengusaha tuh multisektor. Nah, itu yang kami lakukan. Dan akhirnya ketika kita jalankan udah ada, sorry ini slide sebenarnya saya ambil, slide saya persiapkan bulan Juni lalu ya. Sekarang tuh udah diisi oleh vendor-vendor, udah banyak. Akhirnya orang datang, nyicip-nyicip, duduk, bajunya disentuh, baru dan founder, saya mau ambil yang ini dong, saya mau jadi apa namanya, jadi calon distributornya. Selesai? Tidak. Baru masuk ke harga, baru masuk yang lain. Prosesnya tidak mudah, panjang. Tapi apa yang kami lakukan dengan berjamaah, harapan saya itu cost-nya turun. Karena kita harus berpikir, ini bukan satu datang, ekspor tuh nggak satu datang kemudian orang langsung beli 20 tahun pada Anda. Bagi saya itu utopia deh. Anda datang bakal ada proses. Dan semua proses itu makan waktu, makan cost. Oke, ini yang kami lakukan. Ini udah ada barang-barang di situ, beberapa, dan akhirnya bagi teman-teman vendor seperti yang ini, itu dari Semarang, beliau langsung oke, karena bilang, Sinandar, daripada saya ikut pameran 2 minggu habis 200 juta, mendingan gabung begini, 200 juta itu bisa 3 tahun, 4 tahun bagi saya. Begitu, cost-nya begitu. Jadi, nah, saya rasa begitu ya. Saya rasa kita diskusi, kemudian kalau setelah berikutnya ada Ayut, saya rasa kalau kita diskusi aja, karena itu lebih banyak sangat agak detail beberapa bisnis plan yang kita kasih ke timnya timnya vendor ya. Kami memberikan bisnis plan. Di Karim kita bukan sales manager, kita marketing manager. Marketing manager tuh mundurnya banyak ke belakang. Karena kutip kalau kita orang Padang ya, Dayut. Kalau mau jual rendang itu kadang-kadang kita ajarin cara motong daging. Itu marketing manager, kita bilang motong dagingnya begini bagusnya gitu loh. Kalau sales manager, kita nanya harga berapa kita jual ke sales manager. Marketing manager kita mundurnya agak jauh. Packaging kita ikut, sertifikasi perusahaan kita ikut. Sehingga apa yang kita berikan kepada vendor, mereka udah nge-cut, tidak perlu lagi membayar marketing department. Mereka tidak perlu mengongkosi satu departemen marketing tuh. Marketing manajernya sudah diambil alih oleh Karim, logistik manajernya diambil alih, dari logistik manajer itu nanti kita kerjasama dengan teman-teman seperti Mas Iko, Mas Tony, kita punya networking di situ. Kemudian komplain handlingnya kita handle, dan yang paling penting transaksinya itu cost pembayarannya langsung ke vendor dulu, nggak pernah Karim tidak mau terima uang dulu, ke vendor dulu, baru kita tagih invoice. Akhirnya tidak pernah ada asumsi ini katanya jual 15.000 mungkin 30.000 nih, nanti bohong nih gitu. Itu aja kita beresin dulu. Hal sederhana, yang membereskan hal sederhana tuh ya cepat. Tidak perlu kita lama-lama, beresin dulu aja. Pembayarannya begini, alur lintas uangnya begini, sudah. Saya pikir itu dulu ya penggambaran tentang ekspor. Saya rasa logistik Mas Iko sama Mas Doni tadi udah bagus banget, sangat bagus saya pikir, dan saya apresiasi banget arah beliau itu bisa ke pengiriman 1/1 tuh. Jadi 1 gelas dikirim gitu ya, itu perlu. Indonesia harus membangun ke situ sekarang. Itu betul itu. Tapi kalau arahnya semua di online doang, Bapak Ibu, saya mohon maaf sekali lagi. Ini saya bukan orang IT. Pertanyaan sederhana aja. Anda buka sekarang GoFood Anda. Ya. Anda buka GoFood Anda ketik soto ayam, udah. Taruhan sama saya berani jamin akan keluar sekitar 20 referensi soto ayam yang enak, itu nggak lebih dari 5 km dari rumah Anda. Nggak lebih dari 5 km rumah Anda. Saya tinggal di Jakarta Selatan. Jika saya Google nih, GoFood soto ayam, itu nggak akan dapat di rumah Ayut yang di Jakarta Timur, jaraknya mungkin cuma 5-10 kilo ya, secara garis lurus. Tidak. Pertanyaan saya adalah, jika Anda mau ke online, mau naruh keripik, Anda berharap orang di Paris menulis singkong crackers. Are you expecting them mereka langsung mendapatkan data dari Google itu ke Pacitan? We are dreaming. Karena kalau begitu internet ini membuat susah hidup. Kalau semua ketika kita Google ada miliaran data keluar tuh bikin susah hidup. Orang IT pun akan berpikir lokasi. Akhirnya Anda perlu mempromosikan ada IT-nya. Itu maksud saya.
Kalau kami sebaliknya, kita cari partnernya, baru kita bilang, IT-nya di situ ya alamatnya. Karena website di dunia ini ada 5 miliar. In humble, untuk Bapak Ibu ketahui, website di dunia katakanlah saya dapat data 5 bulan lalu. Website di dunia itu ada 5 miliar website. Kalau tidak semua marketplace. Kalau satu marketplace bisa katakanlah 10.000, 100.000 produk, kita ambil rata-rata untuk per website itu 1.000 produk aja. 5 miliar website, ada 5 triliun produk yang Anda harus cek. IT system artinya membuat lokalisasi. Kalau saya seperti itu sederhana, Anda cek sekarang soto ayam, saya jamin yang keluar adalah soto ayam yang ada 5 km dari rumah Anda. Bagaimana Anda berharap Anda menjual keripik dan online, orang di Timbuktu di Ethiopia, orang dari Toronto di Kanada, begitu dia ngomong keripik dan dia langsung ambil ke Jogja. Nggak bisa. Anda tetap harus memberikan alamat ke dia kadang-kadang. Nah, bagaimana memberikan alamat kalau Anda belum tahu orang? Makanya kalau kami di Karim, mendingan kalau ekspor itu online, mohon maaf, online ekspor, mendingan kita cari partner di lokalnya. Kalau di Indonesia tuh ada Ria Ricis, ada Atta Lintar, mendingan kita dekatin dia. Anda mau nggak punya baju merek, katakanlah dia Mariam namanya, Mariam of Mesir gitu ya. Mau nggak Anda punya merek baju Mariam sendiri, kami produksi di Kebumen. Saya ngelihat ekspor kita arahnya ke situ. In humble, ekspor Indonesia arahnya ke sana. Saya itu dulu ya, Dayut. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada yang kurang ya. Baik, terima kasih Uda Isnandar. Jadi dari tadi kita sudah mendengarkan pandangan dan pemaparan dari pembicara narasumber kita pada hari ini. Sungguh luar biasa kedua-duanya, ketiga-tiganya malah. Cuman memang saya sedikit agak kebingungan juga ya. Mungkin mazhabnya memang agak berbeda di antara dua narasumber kita yang hari ini. Tapi dua-duanya bagus. Maksudnya nanti itu memang mungkin buat mencapai tujuan ke depan ya. Jadi mungkin setelah UMKM-nya jadi perusahaan eksportir, nah mungkin dia baru bisa yang seperti disampaikan barusan. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membuka sesi pertanyaan terlebih dahulu karena sudah banyak sekali yang bertanya. Jadi kita tidak usah mempermasalahkan mazhab hari ini. Kita akan mencoba bagaimana UMKM ini bisa ekspor. Itu yang penting. Untuk penanya pertama, sebentar saya lihat dulu. Oke, yang sudah raise hand ini ada Mas Yitoh. Silakan Bu. Silakan sebutkan nama, usahanya, dan dari wilayah mana. Silakan. Dibuka. Saya karena nggak bisa lihat. Ibu Maisito, apakah monitor? Nggak ada ya. Sebelumnya mohon izin ya, Mas Iko sama Uda Isnandar. Mungkin waktunya agak kita perpanjang sedikit ya. Karena belum sempat ada yang bertanya, jadi mohon maaf. Karena schedule kita biasanya sampai jam 12. Tapi kayaknya kita minta izin perpanjangan 30 menit, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya? Siap. Ya. Oke, kalau nggak ada, berikutnya adalah Merliani Sembiring. Silakan. Ada? Ibu Merliani Sembiring? Nggak ada ya? Oke, saya lanjut. Berikutnya Bapak Joko Pramono, silakan. Ya Pak. Ya, silakan Pak. Terima kasih sebelumnya. Berharga sekali pertemuan hari ini. Saya dari Depok, dari Shop Durian Durio. Belum paham betul sih Pak tentang ekspor yang tadi dijelaskan, cuma luar biasa materi 1, 2, 3 sangat menarik. Cuma yang paling inti buat kita ini sementara yang belum sama sekali pernah jangankan ekspor ya ke luar daerah kita pernah beberapa. Nah ini tips dulu Pak, barangkali tipsnya itu
kira-kira apa dulu yang paling mendasar untuk bisa kita kemudian ekspor? Terima kasih. Oke, baik. Ditampung dulu ya Bapak Ibu. Berikutnya saya bacakan yang dari YouTube ya. Sebentar saya bacakan dulu. Dari Budara dan Cahaya, saya bacakan akhir-akhir ini sering dikenal istilah korporatisasi UMKM. Terkait dengan UMKM ekspor, apakah korporatisasi logistik bagi UMKM dapat menjadi solusi yang lebih baik? Itu pertanyaan dari YouTube ya Bapak. Berikutnya saya ambil dari Zoom chat. Waduh, sudah kepenuhan ya. Atau dua dulu boleh, silakan langsung dijawab dulu Pak, menghemat waktu. Pak Ayut yang mau jawab siapa nih? Mas Iko dulu boleh, Mas Iko. Oh, mungkin dari Karim dulu nggak? Oh, Karim dulu nggak? Oh, mau dari Karim dulu. Masih Senandar gimana? Mau dari Masih Senandar dulu jawaban. Ada pertanyaan dari dua tadi penanya. Pertanyaannya bagaimana tips ya Pak ya? Ya, Dayot. Bagaimana tips ya? Ya, tipsnya. Tadi dia belum pernah. Ya, saya pikir kita nggak panjang-panjang. Kalau tips lakukan aja Pak. Saya kebetulan dulu juga eksportir tanpa sengaja Pak. Saya orang salah rekrut. Saya nggak sengaja jadi eksportir. Terus terang saya nggak sengaja jadi eksportir. Sudah dibilang orang salah rekrut ke saya. Saya disuruh pegang wilayah. Ya cuma bismillah aja Pak. Bismillah, pergi. Tapi dari situ baru saya belajar adalah ternyata memang bisnis internasional itu nggak solid banget ya teman-teman yang guru-guru lah. Kalau kita belajar ilmu marketing banyak-banyak itu kan ada itu 4P, 7P, product, price, segala macam itu kan kalau kita mau jujur itu ilmu retail kan. Ilmu retail. Ilmu retail itu bagaimana produk Anda sama-sama keripik, Anda bersaing dengan keripik yang lain. Itu ilmu retail. Dan setiap negara beda nantinya. Jadi kalau ekspor, pemahaman saya tuh ilmu silaturahmi aja. Bagaimana kita datang, ketemu dengan orang, humble, jujur, kemudian memberikan solusi sama masalah. Jadi kami di ekspor selalu setiap trip dulu saya tanya, what can we do for you? Dan what can we do itu kadang-kadang kelihatannya orang banyak yang takut ya, takutnya minta macam-macam gitu yang kita nggak tahu. Malah kebanyakan itu yang sederhana-sederhana. Gitu. Dan itu akhirnya dia ingat di kepala dia. Ya. Jadi ekspor bagi saya begitu. Jadi kalau sekarang bagi saya beberapa hal dari teman-teman yang tadi saya tampilkan itu kenapa mereka pastinya tie in dengan saya, kemudian saya kerja di mana, saya bikin pekarim, mereka ikut gitu tanda kutip. Itu ada hal yang dulu kita kerjakan itu sederhana. Pernah satu kali ada ini saya cerita Pak Ayut, biar mudah-mudahan ininya dapat. Pernah satu kali supplier saya, customer saya itu tanda kutip protes ke saya karena efisiensinya 105%. Waktu itu masih supply ke Indo. Mana ada efisiensi 105%? Nggak ada. Dan dia takut besok kalau presentasi meeting mingguan dia diketawain semua orang karena efisiensi dia 105% pakai produk saya. Dan dia menuduhnya bingung. Sandar, kamu pakai apa di produk kamu? Kenapa efisiensi 105? Saya bilang mana ada efisiensi 105 Pak. Akhirnya dia bawa ke kamar dia kasih laptop dia, saya buka. Akhirnya saya pantengin itu laptop dia. Bro, ini produk masa jenisnya 0,91. Siapa yang nyuruh Anda naruh 0,95? Oh, karena kata bos, saya ajarin. Karena ini produk yang berbeda, Pak. Ini memang di coating, bla 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 0,95. Ini 0,91 ya, Pak. Saya jelaskan sesuatu tentang produk, dua-duanya produk saya, yang waktu di kantor saya udah pasti harus fasih produk itu. Bagi dia belum. Nah, masalah apa bedanya kami dengan Humble dengan teman-teman Indonesia yang lain? Kalau Indonesia yang lain begitu tahu dia pakai itu sebagai besok presentasi orang Indonesia nggak gagah-gagahan Dayut.
memberikan ilmu pada pada supplier kan. Kalau kami di Karim enggak, orangnya ngomong, besok lu jangan ajarin itu ya, Nder. Lu pulang dulu, materi presentasinya gue yang ngomong. Jadi tanda kutip kami menyogoknya dengan hal seperti itu. Ilmu sesuatu yang bagi kita tuh sesuatu yang biasa saja tuh, sesuatu yang biasa saja. Dunia ini Pak Bu, Allah tuh akan membagi ilmu macam-macam. Jika Anda mengasih satu orang, Anda bakal dapat 5. Filosofinya cuma di situ. Jadi tentang produk Anda pun Anda ceritakan aja. Anda ceritakan, Anda bakal dapat feedback banyak. Bagi saya tipsnya mungkin di situ. Jadi pergilah, ketemu, kemudian cari di calon partner itu apa yang Anda bisa memberikan kontribusi pada dia, kecil, tapi bagi dia itu sangat berarti. Dan dia akan ingat Anda 10 tahun, 20 tahun. Tapi kalau Anda datang presentasi saja, produk saya segini, dalam 2 jam pun mereka akan lupa. Ini siapa ya kemarin yang presentasi kayak gini ya? Karena ada presentasinya produk. Anda harus presentasi diri Anda, karena ini B2B sekali lagi. Dan bukan B2B lagi, P2P, people to people. Jadi ketika Anda sekarang datang ketemu dia jualan keripik singkong, kalau Anda impresif, besok Anda datang jualan baju pun mereka akan ketemu. Dan bagi kami itu kita dapatkan. Pernah waktu sebelum bikin perusahaan saya ajak bos saya masih pegawai, saya ajak bos saya ke Dubai waktu itu. Saya bilang, bos, kita ada agenda tambahan, kita diajak makan sama teman saya, turun. Dijemput pakai Porsche itu, Porsche yang bagus. Bos saya bilang, dia beli ke kita, Ndar? Enggak, Pak. Loh, kenapa dia ajak makan kita segala macam? Dia dulu beli di perusahaan yang lain. Kok baik banget? Ya teman lah, Pak, makan aja kok susah sekali. Jadi, sekali lagi kalau ekspor menurut saya, lakukan pertemanan aja. Produk Anda kuasain, kemudian setiap ketemu Anda banyak bertanya dan banyak memberikan informasi. Karena 1 informasi Anda berikan, 5 informasi yang Anda akan dapatkan. Saya itu dulu ya. Baik. Terima kasih Mas Isnandar. Berikut silakan Pak Mas Iko untuk yang tadi tentang kerjasama yang optimal dengan PJT ya tadi Pak. Jadi mohon maaf, kami memang selama ini ada di tengah-tengah UMKM dan selama ini kami proaktif dalam pembinaan ekspor yang memang mengakomodir keperluan ekspor dan kami mencoba intinya produknya laku dan ada yang beli dapat dolar dengan prinsip UMKM. Simpel saja karena memang kita yang terapkan adalah bagaimana ekspor itu mudah dengan UMKM. Kalau ekspor itu susah, nggak akan jadi ekspor. Gitu. Jadi kita harus paham banget apa sih UMKM, kemudian ekspor itu apa, kemudian bagaimana kita menjadi market karena concern-nya di jualan. Seperti saya sampaikan tadi, concern-nya di jualan. Concern di jualan kita menggunakan digital teknologi. Di dalam digital teknologi tadi itu berbicara promosi, dealing, ingat di dalam dealing itu ada komunikasi, pasti ada komunikasi. Makanya saya singgung tadi mengenai penggunaan bahasa dan lain-lainnya. Jadi komunikasi, people relationship itu adalah bagian dari proses dealing, proses dari jualan pemasaran kan gitu kan. Di sisi lain secara teknikal dan kalkulasi costingnya harus paham juga. Dan kita cita-cita kita dan yang kita agenkan adalah bagaimana UKM jadi real eksportir tanpa broker. Karena apa? Semakin banyak eksportir, ekonomi Indonesia akan semakin berkembang. Ekonomi akan naik, nilai ke ekonomi akan naik. Dan pelakunya tidak tersentral di 1 titik, 2 titik, atau beberapa titik, tapi semua masyarakat bisa menjadi trader internasional dengan mekanisme yang simpel. Kita manfaatkan digital teknologi dan kami lakukan dengan praktisi. Karena kami bukan teoritis, bukan kami akademisi, kami betul-betul ada di lapangan dan memang banyak yang tidak sesama dengan pemimpin kita, tapi kami mengikuti kaidah yang sekarang lagi tren, itu aja, lagi tren. Dan bagaimana tips ekspor? Pertama adalah persiapan barang. Barang itu hal yang paling pertama. Jadi kalau jual produk adalah produknya yang kita kedepankan. Kalau kita jual kecap, ya kecapnya kita kedepankan. Kalau kita jual janji, ya ceritanya yang dibanyakin kan. Tapi kalau jual produk, ya produk yang kita bagusin. Good looking, good quality, good certification, dan lainnya. Kemudian bagaimana jualannya, jaring pemasaran yang seluas-luasnya, pakai digital marketing dan teknologi. Ini
mungkin ada beberapa pemahaman bagaimana digital teknologi yang masif sekarang, yang proaktif, tidak hanya sekedar pemaparan penampilan sebuah website, tidak seperti itu. Sekarang teknologi udah lain lagi, dan itu sudah agresif. Jadi kalau teman-teman yang mengikuti bagaimana perkembangan digital teknologi internasional marketing, luar biasa. Jadi ini hanya beda wawasan saja. Mungkin kita semuanya harus upgrade bagaimana masifnya sebuah digital teknologi yang sangat mudah diaplikasikan, diterapkan oleh masyarakat. Karena jumlah masyarakat kita yang aktif produsen banyak sekali. Potensinya luar biasa banyak. Dan itu mesti UKM. Dan usaha bukan punya manajerial yang bagus. Ini semuanya adalah kita sebut sebagai start economic people ya, yang sekiranya bisa menggerakkan ekonomi. Ini yang kita pacu. Jadi bagaimana tips ekspor? Pertama adalah persiapan produk. Ya, pastikan produk tersebut bagus. Bagus dari sisi mana? Sebenarnya bagus itu kategori macam-macam. Tapi bagaimana bagusnya, memang ada yang menganggap standarisasi tertentu. Tapi nggak usah khawatir. Selama produk Anda menurut Anda bagus dari pelanggan dan tempat yang lain, Anda memasarkan. Paling gampang pakai FB Marketing, ya, itu free metodenya, dan itu proaktif, dan itu jemput bola. Transaksinya disiapkan. Tadi yang sempat disampaikan Mas Doni, transaksinya. Jadi kita bukan hanya display gallery, bukan. Kita bukan virtual gallery, bukan. Jadi digital international, digital marketing perkembangannya luar biasa. Gitu. Jadi nanti bisa belajar lebih lanjut. Bapak Ibu semuanya berkesempatan yang lain, mungkin insya Allah ada waktu. Mari kita ngikutin perkembangan internasional digital marketing yang Indonesia harus paham semuanya, dan walaupun tidak banyak, tetapi kalau sebagian mengikuti, karena memang di teknologi memang dibuat mudah sih sebenarnya. Hanya awalnya aja belum kenal, dan itu udah mencakup semuanya sampai transaksi. Ya, sampai transaksi. Kalau Bapak Ibu di tempat kami sudah banyak yang melakukan personal eksportir, repeat ordernya gede-gede gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Ini yang memang kami lakukan, dengan versi yang kami lakukan, dan kami hanya bagaimana kami jalankan lebih aplikatif, bisa diterapkan, ya, dan kami sesinya hanya melihat seberapa mereka melakukan dealing. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar promosi, karena memang ya ini. Jadi tip ekspor ya, pertama adalah siapkan produknya, kemudian gunakan digital marketing untuk pemasaran. Mulai pemasaran sampai dealing, komunikasi, sampai pembayaran, transaksi, ya itu. Dan itu kalau memang itu nanti dibuat klaster sendiri, Mbak Ayu. Kemudian bagaimana kurasi UMKM. Nah, ini yang terjadi terhadap pada konsep konvensional, kalau kami sebut old method. Old method itu memang terlalu banyak kurasi pada produk-produk UMKM. UMKM ini semuanya punya hak untuk jualan. Semuanya dengan segala kualifikasi, kualitas itu berhak jualan. Jangan sampai di border di awal, ya, yang sekiranya mematikan misi, mematikan hati. Ini yang saya lihat banyak kurasi, banyak seleksi, dimintain sampel, dikirim dengan segala janji, dengan segala harapan, tapi mohon maaf, mungkin yang diloloskan 1, 2, 3 dengan berbagai alasan. Ini memang kaidah trading pada umumnya sih, ya gitu. Tetapi bagaimana peluang itu bisa lebih luas? Kita lakukan yang sekarang bisa tanpa batas, borderless, seperti Jack Ma sampaikan, yang tidak mengikuti digital teknologi akan mati secara perlahan. Kita ngikutin, gitu. Jadi masyarakat Indonesia yang pinter-pinter ini, masyarakat Indonesia yang banyak-banyak ini dengan kualitas, dengan produk yang biasa, bisa dilakukan semuanya. Jadi kurasi kalau metode di kami seleksi alam. Bapak Ibu semuanya punya produk, ya, kalau bisa dilihat produk-produk ini mulai yang ada sertifikat sampai nggak ada sertifikatnya itu hanya UKM untuk jualan. Sekarang yang penting adalah ekonomi nasional, ekonomi keluarga, Bapak Ibu semuanya, ya. Ekonomi keluarga, kita nggak perlu berteori terlalu besar, terlalu banyak. Ekonomi keluarga kita selamatkan dengan efek pandemi seperti ini. Nah, baru nanti kita automatically
Satu jalur dengan peningkatan pendapatan devisa negara, karena kita awalnya belajar dari yang kecil. Ini kita hadapin UMKM, bukan industri. Nanti Pak Ayub. Jadi saya bantu jawab Pak ya. Di session saya kan teknis ya. Kalau saya teknis, pertanyaan dari UMKM tadi sebenarnya teknis banget nih. Apa yang harus gitu lah. Yang sampaikan jawaban dari Pak Isnandar, Pak Iko masih dengan skala literasi gitu ya. Dengan digital jangan salah, Google itu lengkap, semuanya ada. Saya nggak punya waktu buat proven gitu ya. Jadi Anda punya produk kopi, Anda mau negara mana paling banyak dicari dengan memasukkan search engine kata kunci keyword, atau semisal dengan kata kunci itu tadi orang Afrika bisa melihat produk Bapak, bisa, nggak ada yang nggak bisa ya. Jadi UKM kalau mau dapat satu kontainer butuh berapa lama, modal berapa, mau kapan berangkatnya gitu kan. Let's say Anda berangkat dari 1 kilogram pertama sampai dengan 30 kilogram untuk next step di Pak Isnandar gitu ya. Nggak ada masalah ya. Tapi sekarang jawabannya taktis gitu ya. Praktiknya satu yang Anda lakukan ketika Anda mau jadi eksportir, riset data negara tujuan ekspor. Di Google sudah ada, di Trade Map ada, semuanya ada di sana ya. Sayang waktunya terbatas, saya nggak bisa akses. Kalau waktunya panjang, saya bisa langsung proven di sana. Kenapa? Karena saya praktisi, saya mengirimkan produk dari UMKM yang hanya 5 kilo, 10 kilogram, tetapi in daily-nya sampai dengan ratusan kilo. Ya, itu bisa. Kalau mau nunggu satu kontainer kapan gitu kan? Anda riset negara tujuan, habis negara tujuan riset, ya, Anda lakukan penjualan di sana. Sekarang digital, sudah bukan old version, sekarang new version gitu kan. Semua orang sudah pegang tuh digital gitu kan. Dan kita bisa bertransaksi sampai ke end user, bahkan sampai dengan pembayarannya. Langsung masuk ke rekening Anda. Ngapain kita berharap pada pihak ketiga? Padahal Anda bisa melakukannya sendiri. Dan kita ajarkan. Anda punya produk, saya ajarkan jualannya, saya ajarkan cara pembayarannya tanpa melalui pihak ketiga. Ya, sampai dengan pengirimannya. Mau 1 kilogram, 1 kontainer pun bisa. Dari UMKM itu jadi belajar dari, nggak langsung universitas lah, SD, SMP, SMA, baru dari sana lulus university. Ya, tujuan utamanya adalah memang corporate eksportir, tapi berangkat dari personal eksportir. Saya rasa itu yang lebih termakan. Jadi kalau kita ngomong teknis, pertanyaan Bapak tadi adalah, 1, siapkan data. Ya, data is key, gitu kan. Anda punya datanya, sebar ke sana. Anda bisa lakukan penembakan di sana. Lakukan lewat sosial media, jangan dipakai gibah ya. Sosial media itu sangat powerful. Anda langsung nembak nih, di Afrika butuh sikat, kotanya mana? Ada. Di negara mana? Sikat langsung sana ya. Karena permintaannya banyak ya. Anda menjual ke kolam yang tepat ya. Nanti ada tik-tak di sana, clear pembayaran, barang dikirimkan. Jadi sudah lebih ke arah sana, sudah sangat dipermudahkan. Seperti itu ya. Jadi kalau saya ngomong pembahasannya adalah secara teknis, itu teknisnya. Dan saya bukan orang yang ngajarin dengan materi saja. Saya praktisi ya. For your information, saya praktisi yang menggunakan media digital ini untuk mengirimkan seluruh produk Anda, asal laku, asal ada yang beli, asal mereka mau bayar lunas ya. Saya nggak butuh trusted buyer. Saya butuhnya adalah trusted seller. Ketika sudah dibayar lunas, Anda mengirimkan barang Anda ke seluruh negara yang ada di seluruh dunia. Itu Pak Ayut, terima kasih. Baik, terima kasih karena waktu sudah menunjukkan 12.25. Mungkin sebelum nanti penutup saya minta dulu dari Pak Ayut sebentar. Ini ada tambahan dari Pak Anto juga. Ini sekali lagi saya rasa kita ini perspektifnya bagus ya. Silakan nanti kita teman-teman sikapin itu. Kalau kami memang di Karim agak berbeda. Boleh dibilang we are broker, kita belak-belakan, kami broker. Tapi di deliver yang kita berikan ke dan kami mengencourage broker lain masuk. In Humble kami mengencourage bikinlah broker yang lain. Kami pernah presentasi di beberapa nasional, kita nggak boleh sebut gitu ya. Pernah nanya, Isnandar, apa sih visi kamu, kenapa harus ada broker? Bagi saya simpel. Kalau ekspor online, saya nggak bahas dulu. Itu udah betul. Yang disebut Mas Doni itu semua betul. Itu nggak ada yang salah itu. Tapi PR-nya Anda harus cari orangnya dulu. Orang yang mau bayar dulu. Berarti arahnya nanti promosi digitalnya. Itu dulu. Kalau promosi digitalnya kuat, biayanya ada, silakan. Satu. Kedua, kalau bagi kami ekspor itu harus visit. Kenapa? Karena online Anda, orang lain, komputer Anda pun memantau online itu. So what is your apa namanya benefit di situ terhadap orang lain.
Yang ketiga, kami berpikir startup harus ketemu. Mohon maaf, Mbak Doni, saya di lapangannya nggak pernah di Indonesia. Saya di negara tujuan itu, dan nggak banyak. Afrika baru 7, kemudian beberapa negara yang saya kasih tahu itulah. Nah, dari situ kita berpikir tuh, kalau harus ketemu itu, cost-nya tuh ada. Minimal harus visit 1 kali. Akhirnya kami presentasi di depan badan itu. Di Karim itu target kami itu dalam 3 tahun ada 200 vendor. 200 vendor, kalau misalnya urunan, itu kita bisa generate uang tuh, tanda kutip, uang operasional tuh 5 miliar sebulan, setahun. Saya belak-belakan bisnis plan Karim. Dari 5 miliar itu kita bisa mendeliver 2 account manager, 2 sales manager level GM. 1 logistic manager, bukan logistic provider ya, logistic manager itu level GM. Kemudian 4 account manager, level manager, ya, itu bisa trip 3 kali, 4 kali 1 tahun, bisa pameran 2 kali setahun. Itu artinya 5 miliar untuk 200. Kita lihat jika perusahaan ini dengan tanda kutip ngambil visit 1 kali saja, kemudian marketing manajernya 1 orang, nggak usah level GM, level supervisor, gaji 10 juta saja sebulan, 200 perusahaan, itu cost nasionalnya per tahun 13 sampai 15 miliar. Saya ulangin ya. Jika ini ada berapa pesertanya? Di situ ada 187, hampir 200. Jika Anda ada semua 200 orang ini adalah perusahaan yang berbeda-beda, kemudian menunjuk 1 ekspor supervisor, itu yang handle produk, packaging, deal, sosial media, gaji 10 juta. Kemudian trip ke market Anda 1 kali, itu cost-nya 13 sampai 15 miliar. Oke. Ketika itu digabungkan pada 1 perusahaan, cost-nya 5 miliar. Itu cost nasional. Saya bantu jawab, Pak. Analoginya kita rubah, Pak. Analoginya kita rubah. Sebentar. Itu gratis, Pak. Nggak perlu biaya. Jadi dengan seluruh peserta ini, kalau mereka bisa mengencourage dirinya sendiri untuk itu, no cost at all. Pak Doni, sebentar. Kita kan bicara satu-satu. Mas Doni ini, Mas Ayud, saya terus terang kalau moderator kita satu-satu ya. Satu-satu. Izinkan saya bicara dulu. Nanti kalau sudah selesai. Ini mohon izin, waktunya sudah hampir habis. Kita mau mendengarkan dulu dari Pak Ketum. Itu ada Pak Sianto tuh, diplomat tuh, mungkin bisa ngomong kalau boleh tuh. Boleh, saya kasih dulu Pak Sianto. Silakan Pak Sianto. 2 menit Pak Sianto ya. Pak Sianto Sinambela. Silakan Pak. Di mute dulu Pak, di unmute Pak Sianto. Ya, bisa ya? Silakan Pak. 2 menit ya Pak. Ya, saya juga mau sharing berdasarkan pengalaman. Ya, bisnis online atau e-commerce fine. Mau pakai mediator seperti Karim fine. Ya, ada kekurangannya. Kalau kita bicara e-commerce, bisnis online, kita harus tahu dulu 1 food safety standard. Kalau itu terkait dengan produk makanan. Karena saya tidak akan mungkin bisa bisnis online ngirim teh botol ke Amerika by online. Walaupun dia bersedia bayar double. Karena produk saya harus diuji tes dulu, Pak. Di sana. Itu 1. Kalau untuk produk makanan. Kemudian tax regime-nya. Who will be paying the tax? Mungkin kalau untuk produk UKM yang handicraft, ini tidak ada masalah. Karena sebagian besar handicraft itu sudah bebas cuti. Tapi untuk produk-produk lainnya, ini karena saya selama ini menangani baik di San Francisco maupun di Marseille, ya, apalagi kalau kita UMKM mau ekspor ke Uni Eropa maupun United States, go ahead. Tapi masalahnya akan sangat besar. Saya kasihan, Pak. Kalau kita memaksakan UMKM robos ke sana, mendingan kita pakai MEA aja, masyarakat ekonomi ASEAN. Kita encourage teman-teman UMKM ke ASEAN aja dulu, Pak, lebih gampang. Karena nanti, ya, ini 1,5 menit lagi. Misalnya saya ekspor ke Vietnam, Vietnam itu punya store market di seluruh dunia, Pak. Jadi stepping stone-nya ke Vietnam, jangan kita langsung ke Prancis. Ya, kayak kopi kita, Pak. Kita kalah sama Vietnam karena Vietnam itu banyak beli kopi kita, Pak. Mereka reselling lagi sana karena mereka punya toko-toko. Demikian juga Afrika. Afrika is a very strategic market for you guys UMKM. Karena apa? Kita punya spirit kerjasama
Indonesian African Forum untuk ekonomi, Pak. Kerjasama ekonomi, trading, ekspor impor maupun investasi. Mungkin itu sekedar tambahan dari saya, Pak, supaya kita realistis dalam meningkatkan ekspor ini. Kelihatan ke Amerika gagah atau Eropa gagah. Saya sudah dari sana, Pak. Saya sebagai konjen, I have to share this information. Jangan mimpi. Mimpi is fine. Belum lagi misalnya sekarang ada yang diintroduce sama Amerika dan Uni Eropa, namanya fair trade regime. Tolong dipelajari, Pak, fair trade regime. Itu kelihatannya seolah-olah membela kita, menguntungkan, ternyata tidak. Ini beban tambahan buat UMKM maupun koperasi. Terima kasih, Pak. Sorry kalau saya ngambil curi waktu nih. Terima kasih, Pak. Baik. Pak Isnandar. Terima kasih, Pak Anto. Mungkin karena waktu juga, ini sangat menarik sebenarnya. Jadi pembicaraan kita hari ini benar-benar sungguh luar biasa. Mungkin sebagai penutup, kita minta pendapat, pandangan, dan sekaligus menutup acara kita dari Pak Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Edi Ganevo, untuk sekaligus menyampaikan arahan buat penutup. Silakan Pak Edi. Terima kasih Pak Ayud. Ya, kembali lagi menarik sekali hari ini. Kayaknya saya pun kalau ditambah waktu sebenarnya kepengen juga ini. Saya juga, Pak. Saya berharap ini Pak Ayud, kita jangan hanya sekali ini dengan Bapak-Bapak para narasumber, karena ini menarik. Ini semua para pelaku, walaupun mazhabnya berbeda, tapi tujuannya sebenarnya sama. Tujuannya sama karena dengan berpengalaman masing-masing. Oleh karena itu kita perlu pendalaman. Nah, pendalaman coba nanti kita atur waktu lagi untuk dilakukan seperti ini, apakah gabung lagi atau satu-satu. Jadi teman-teman yang paling penting adalah mengetahui regulasi ya, regulasi baik di tempat kita maupun di tempat tujuan, dan juga pengetahuan masalah packaging, masalah produknya sendiri. Ya seperti Bapak bilang tadi yang terakhir, bahwa produk makanan dan obat seperti di Amerika itu harus lolos FDA, kalau nggak bakal bisa. Nah, kita ada juga negara-negara mungkin yang bisa langsung tembus. Oleh karena itu kita perlu pemahaman regulasi di masing-masing negara tujuan, dan semuanya menarik deh. Menurut saya sangat menarik sekali. Saya jadi berpikir, wah ini dapat ilmu-ilmu baru ini yang perlu mungkin dari yang satu dengan yang satu lainnya dikawinkan, maka akan jadi lebih besar lagi, lebih bermanfaat lagi. Oleh karena itu saran saya untuk kita lakukan ulang, Pak, apakah gabungan lagi atau mungkin satu-satu pendalaman masalah materi ekspor ini, dan agar bisa praktek langsung. Kita kasih ruang aja lah. Ya, kalau mau langsung praktek, kita buka langsung praktek. Demikian, Pak. Terima kasih semuanya, Bapak narasumber. Saya merasa bangga sekali bisa bertemu pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak-bapak narasumber yang sudah memberikan pencerahan kita pada hari ini. Saya rasa semua hari ini tercerahkan ya dengan insight-insight yang berbeda yang selama ini kita dengar. Jadi ada dari Pak Iko, dari Mas Doni, dari Mas Isnandar, dan juga dari tambahan tadi Pak Asyanto Sinambela ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan Mas Iko. Jadi kita minta kesediaannya, mungkin kita akan mencoba menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Ketum tadi, supaya ini kita bisa lebih ke praktek kali Pak. Jadi ya, kita akan coba praktek langsung. Betul. Jadi kita ke workshopnya langsung, jadi biar kita teman-teman UMKM bisa melaksanakannya langsung. Mungkin waktunya memang butuh yang lebih panjang Bapak. Jadi saya melihat tadi dari pertanyaan dari WA yang ke saya antusias sekali. Jadi semua bagaimana kita semua bisa menjual produk-produk kita ke luar. Jadi untuk itu saya menyampaikan terima kasih banyak kepada narasumber Pak Iko, Mas Doni, Mas Isnandar, Pak Syanto juga nambahin tadi. Semoga ini bisa menjadi peluang bagi kita teman-teman UMKM di saat COVID seperti sekarang. Mudah-mudahan bisa membantu bangkitnya ekonomi kita. Jadi saya berharap ini tidak akan sampai di sini saja. Nanti akan ada lanjutannya seri berikutnya. Saya mohon Pak Mas Iko sama Mas Doni, Mas Isnandar. Jadi nanti kita atur bagaimana teknisnya supaya bisa langsung mengena ke sasaran. Jadi yang dibutuhkan UMKM sekarang itu adalah
memang yang langsung tepat ke jantungnya. Jadi saya merasa tadi semua yang disampaikan adalah daging semua tuh bagi kita UMKM yang dibutuhkan. Saya banyak terima respon dari teman-teman. Jadi saya ucapkan terima kasih dan kepada para peserta yang sudah mengikuti webinar kali ini, saya sampaikan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan atau sedikit Dayut, mohon maaf. Ya. Kalau buat visinya Karim sebenarnya ada di YouTube-nya kita, itu ada di YouTube-nya Karim. Silakan Google di Karim International. Saya rasa kita ada total 8 webinar tentang ekspor dari bulan Juli. Itu masing-masing webinar itu ada 2 jam Pak Edi. Ada 2 jam kita bicara banyak itu. Silakan dilihat semua. Saya rasa di situ komplit. Karena mohon maaf waktunya pendek, nanti saya mungkin takut ada yang salah tangkap ya. Dan perannya Mas Doni, Mas Iko sangat penting bagi kami gitu ya. Karena sekali lagi kalau udah ketemu pengantin nggak ada penghulunya, ya nanti dianggapnya masalah tuh. Ya. Saya juga menambahkan Pak Ayut untuk sebagai comparison, kita juga ada YouTube di Klinik UMKM. Jadi sebagai comparison detail ada di sana. Jadi kita juga webinar kita satu webinar kurang lebih 3 jam. Ada detail materi kita bahas di sana dengan metode yang kita pakai nanti bisa di-compare di sana. Boleh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak-bapak Ibu-ibu semua. Sebelumnya kita foto bareng dulu ya supaya kita bisa ada dokumentasinya. Pada hari ini seru banget acaranya. Silakan dibuka videonya Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian. Kita mau bikin foto session dulu. Ini view-nya kenapa? Bentar, saya rubah galeri ya. Oke. Halaman pertama ya, saya suka ya. Siap 1 2 3. Berikutnya halaman kedua ya. Berikutnya halaman ketiga, sebentar. Halaman keempat, sebentar. Halaman kelima, halaman keenam, halaman ketujuh. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika dalam penyelenggaraan webinar kali ini ada kekurangan karena memang sangat seru topiknya, sangat membumi tadi juga yang disampaikan oleh para narasumber kita. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan lagi yang lebih aplikatif. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi Ganevo, Assalamualaikum. Pak Is, Andar, dan semuanya. Ya, Assalamualaikum. Kapok.